Definisi dimensi 3. Dimensi 3 merupakan bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 juga sering disebut dengan bangun ruang. Dimensi 3 terbentuk dari 3 unsur dasar, yaitu titik, garis, dan bidang. Pengertian titik, garis, dan bidang. Titik, sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya tetapi tidak mempunyai ukuran atau tidak berdimensi. Garis, hanya dapat mempunyai panjang saja, tidak mempunyai ukuran lebar. Bidang, sebuah bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. A. Titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis. B. Titik di luar garis. Sebuah titik dikatakan berada di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. C. Titik terletak pada bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. D. Titik di luar bidang. Sebuah titik dikatakan berada di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Kedudukan garis terhadap garis lain. A. Dua garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut titik potong. Jika dua buah garis berpotongan pada lebih dari satu titik potong, maka kedua garis ini dikatakan berimpit. B. Dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. C. Dua garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan, tidak berpotongan, dan tidak sejajar jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. D. Dua garis berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada garis yang satu juga terletak pada garis yang lain. Kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan garis terhadap bidang. 1. Garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang itu sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan. 2. Garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang itu tidak memiliki satupun titik persekutuan. 3. Garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang hanya memiliki sebuah titik persekutuan. 4. Garis tegak lurus bidang. Garis G tegak lurus bidang A. Jika garis G tegak lurus dengan setiap garis yang terletak pada bidang A, kedudukan garis terhadap bidang dapat digambarkan. Titik tembus garis dan bidangnya berpotongan. Langkah-langkah menentukan titik tembus garis dan bidang yang berpotongan sebagai berikut. A. Buatlah bidang beta melalui garis B. B. Tentukan garis potong antara bidang A dan B, yaitu garis alfa beta. C. Titik potong garis G dengan garis alfa dan beta adalah titik tembusnya, yaitu titik T. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. A. Dua bidang berimpit. Bidang alfa dan beta dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. B. Dua bidang sejajar. Bidang alfa dan beta dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak memiliki satupun titik persekutuan. C. Dua bidang berpotongan. Bidang alfa dan beta dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat memiliki sebuah garis. D. Tiga bidang berpotongan. Jika tiga buah bidang berpotongan dan memiliki tiga buah garis persekutuan, maka kemungkinan kedudukan dari tiga garis persekutuan itu adalah berimpit, sejajar, atau melalui sebuah titik. Jarak titik, garis, dan bidang dalam ruang. Secara umum, yang dimaksud jarak pada dimensi 3 atau bangun ruang adalah jarak terdekat yang bisa kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Jarak terdekat akan kita peroleh ketika terbentuk saling tegak lurus, sehingga perhitungannya bisa menggunakan teorema Pythagoras. 1. Jarak antara dua titik. Gambar A merupakan kubus ABCDEFGH yang memiliki panjang rusuk 5 cm, panjang rusuk ECEG dan AC masing-masing merupakan jarak antara titik E dengan titik C, titik E dengan titik G, serta titik A dengan titik C. Pada gambar B, jarak antara titik P dan Q adalah panjang ruas garis PQ. Jadi jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. 2. Jarak antara titik dan garis. Gambar di samping merupakan sebuah titik A dan sebuah garis G. Jarak antara titik A dan garis G dapat ditentukan dengan membuat garis dari titik A ke garis G. Garis tersebut memotong garis G di titik P, sehingga terbentuk garis AP.
yang tegak lurus terhadap garis G. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AP. Jadi jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. 3. Jarak antara titik dengan bidang. Gambar di samping merupakan sebuah titik A dan bidang A. Jarak titik A ke bidang A dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang A. Jadi, jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Jarak titik garis dan bidang dalam ruang. 4. Jarak antara dua garis sejajar. Jika ada dua garis sejajar, maka jarak kedua garis diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut, seperti tampak pada gambar di bawah ini, di mana garis G dan H adalah dua garis yang sejajar. Maka jaraknya adalah panjang ruas jari PR. Jadi, jarak garis ke garis merupakan jarak terpendek antara dua garis itu ataupun panjang garis yang memotong tegak lurus kedua garis itu. Syarat agar bisa menghitung jarak dari garis ke garis adalah kedua garis tersebut harus sejajar atau bersilang. Untuk menghitung jarak antara garis G dan garis H sejajar diperlukan pertolongan dengan memuat bidang yang memuat garis G dan H. Kemudian dibuat segitiga yang diperoleh dari satu titik pada garis G dan dua titik garis H. Kemudian dari segitiga yang diperoleh dapat digunakan rumus berikut. A. Teorema Pitagoras. Jika segitiga yang terbentuk segitiga sama kaki. B. Luas segitiga. Jika segitiga yang berbentuk segitiga siku-siku. C. Rumus perbandingan atau dalil titik tengah segitiga atau dalil intercept. Jarak antara dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan silang bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda, seperti tampak pada gambar di bawah. 6. Jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Untuk mengukur jarak garis ke bidang yang sejajar, maka terlebih dahulu kita tentukan titik sembarang pada garis. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik tersebut ke bidang, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap bidang seperti tampak pada gambar di samping. Jarak garis G ke bidang A adalah panjang ruas garis PP. 7. Jarak antara dua bidang yang sejajar. Untuk mengukur jarak dua bidang yang sejajar, pilihlah sembarang titik pada salah satu bidang. Kemudian ditarik garis lurus dan titik yang telah ditentukan ke bidang lainnya, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap kedua bidang, seperti tampak pada gambar di samping. Jarak antara bidang A dan B adalah panjang ruas garis AB.